Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiatun, NIM 14060222622. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai best practice IPAS di Sekolah Dasar Negeri Tambak Aji 02 yang telah saya lakukan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Baik, di sini yang pertama ada identitas modul ajar. Saya memilih mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS dengan fase B kelas 4 unit 6 Indonesia Kaya Budaya dengan materi pokok keragaman budaya di Indonesia. Untuk capaian pembelajarannya, yakni peserta didik mampu mengidentifikasi keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah tempat tinggalnya serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini, di mana dengan adanya capaian pembelajaran ini digunakan untuk guru sebagai acuan untuk tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah adanya capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran. Di sini ada dua. Yang pertama, yakni peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman dan kekayaan alam yang ada di Indonesia dan daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan keragaman budaya dan kearifan lokal dengan kehidupan saat ini dengan. Kemudian untuk selanjutnya yakni kegiatan pembelajaran. Di sini ada beberapa item, yakni kegiatan pendahuluan. Di sini terdapat orientasi, kemudian apersepsi, memberikan motivasi kepada peserta didik dan juga memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti, yakni langkah-langkah yang dilakukan pada saat akan melaksanakan best practice atau kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga model project based learning, di mana pada best practice saya menggunakan model PJBL, di mana siswa belajar dengan basis proyek atau menghasilkan sebuah produk. Dan yang keempat, kegiatan penutup. Yang kelima ada rencana tindak lanjut setelah adanya refleksi dan evaluasi yang dilakukan di akhir pada proses pembelajaran. Kemudian di sini ada beberapa perangkat pembelajaran yang lain. Salah satunya ada media pembelajaran, yakni di sini saya memilih media konkret gambar kebudayaan dan juga media video kebudayaan Indonesia yang saya peroleh dari YouTube. Selanjutnya ada LKPD, yakni lembar kerja peserta didik LKPD berupa karya buklet kebudayaan Indonesia. Di sini ada cara membuat buklet dan juga contoh buklet. Kemudian juga ada dari peserta didik yang membuat sebuah buklet. Nah, buklet ini dapat juga dijadikan sebagai artefak di kelas untuk dijadikan sebagai ruang atau memperkaya sebuah literasi yang ada di kelas. Dan ada penilaian. Di sini penilaian ada 3, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di mana dalam ranah kognitif atau pengetahuan di sini dalam bentuk soal evaluasi, kemudian afektif melalui sikap yang diamati secara langsung pada saat pembelajaran. Kemudian psikomotorik atau keterampilan, yakni membuat produk sebuah. Dan ada metode STAR, yakni metode situasi, tantangan, aksi, dan juga refleksi hasil dari suatu proses pembelajaran dari best practice yang sudah ada. Penerapan metode STAR pada proses pembelajaran best practice, yakni pada situasi yaitu situasi kelas yang ramai pada saat proses pembelajaran. Kemudian pada tantangan, yakni yang pertama pengondisian peserta didik, yang kedua cara memfokuskan peserta didik pada saat pembelajaran. Kemudian untuk aksinya, yakni pembelajaran yang kurang interaktif. Jadi harapannya untuk kedepannya dalam proses pembelajaran guru memberikan sebuah media pembelajaran yang interaktif, jadi saling melibatkan peserta didik
Dan harapannya pembelajaran berpihak pada peserta didik sesuai dengan pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian dari refleksi hasil dan dampak, yakni peserta didik mendengarkan dan mencermati dengan baik pada saat dibuktikan pada saat mengamati video pembelajaran kemudian menyampaikan pendapatnya terkait video tersebut. Baik, terima kasih. Itulah video presentasi yang telah saya buat mengenai tugas ujian akhir semester.